Selamat malam dan salam buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih diperjumpakan kembali dalam ibadah PWGT secara virtual, yang dimana pada malam ini yang menjadi mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Mariana Sampai Salata dan keluarga Nyonya Hendrika Rompa Asa. Mari ibu-ibu yang berada di rumah dan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari NKB 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Oma Salata. Dengan kasih disilahkan. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya. Olehnya itu saya ingin memuji dan memuliakan Tuhan dalam persembahan pada persekutuan pada sore hari ini. Saya memuji Tuhan dengan bakung yang di lembah. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih di antara laksaan, dan bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari genap kesalahan. Beri libur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Yesus sajalah kekasih bagiku. Yang tanggunglah sengsara dan siksa dosaku, dan beri kuat dalam genap pencobaan. Dan turut Tuhanku yang telah tunjuk nikmat pagi dan petang. Dan jika iblis coba dan tidak seteman, maka aku pun ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang ada di lembah dan bintang timur terang, Yesus sajalah kekasih bagiku. Dan bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Yesus sajalah kekasih bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Oma atas pujiannya. Tuhan Yesus dimuliakan. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan yang saya pilih secara khusus buat kedua orang tua kekasih kita, yakni Ibu Oma Mariana Sampai Salata dan Ibu Enrika Rompa Asa. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu untuk waktu yang Engkau anugerahkan, sebuah kesempatan yang indah di mana kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain dalam ikatan persekutuan, ibadah dan penyembahan, dilandasi di atas dasar yang satu, yakni Yesus Kristus oleh firman-Nya. Kiranya Engkau berkenan atas kami semua, atas keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini. Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Sehingga firman ini akan memberikan kuat bagi kami semua di tengah-tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Berfirmanlah ya Tuhan,
kami semua telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 68, itu yang saya pilih secara khusus buat Oma dan Ibu Asa. Mazmur 68 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita, tetap bersukacita di tengah kepahitan. Tetap bersukacita di tengah kepahitan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih buat ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, kita harus jujur mengakui bahwa banyak orang ketika mengalami permasalahan, ketika mengalami tekanan yang berat, kebanyakan daripada mereka bersedih, merasa letih dan lesu, dan tidak jarang mereka frustasi dan stres. Banyak di antara mereka merasa bahwa dunia ini sudah runtuh karena masalah. Hidupnya tidak mempunyai arti lagi. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur jikalau saat ini kita boleh bersama-sama dengan Oma Salata. Sudah sekian tahun dia menjalani hari-hari kehidupan, mengisi masa tuanya. Tidak jarang ia harus berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup, bahkan kelemahan tubuh ya Oma. Dan itu dihadapi seorang diri karena tidak ada pasangan hidup, karena Tuhan sudah muliakan. Tetapi yang jelas bahwa dalam segala realita yang memahitkan itu, ia tidak kehilangan harapan. Ia tidak kehilangan pegangan. Selalu bersandar kepada Tuhan, bahkan terus memuliakan Tuhan seperti tadi. Demikian pula dengan Ibu Enrik Asa. Jadi saudara-saudara tentunya
muncul sebuah tanda tanya di hati banyak orang, apa sih yang menjadi kekuatan bagi orang Kristen dalam menjalani kehidupan, sehingga sekalipun pahit yang dihadapi, pahit yang dijalani, tak pernah mulut berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan bahagian bacaan kita sangat jelas. Pada ayat yang keempat, orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira, bersukacita, bernyanyi bagi Allah, bermazmur bagi Allah. Mereka melakukan itu karena apa? Karena keteguhan iman mereka bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka dalam keadaan apapun. Allah turut merasakan derita, Allah turut merasakan gumul, dan tangan Tuhan selalu sedia terulur untuk mengangkat mereka kembali, dan mereka pun bisa tegak berdiri untuk terus melangkah meraih masa depan. Pada ayat yang ke-6, Allah digambarkan sebagai pelindung bagi para janda, bahkan menjadi bapa bagi para yatim. Dan pada ayat yang ke-7, Allah menjadi tempat tinggal bagi mereka yang hidup sebatang kara. Nah, ini kekuatan bagi orang percaya di dalam menghadapi kehidupan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap yakin dengan mata iman bahwa Tuhan ada mendampingi kita. Ia tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan tahu bahwa kita lemah. Tuhan tahu bahwa kita serba terbatas dalam segala hal. Dan dalam kelemahan keterbatasan itulah Tuhan mau supaya kita semakin dekat kepada Dia. Ya, undangan Tuhan Yesus sangat jelas di dalam Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan murah hati. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu mengundang kita untuk merasakan damai-Nya, untuk merasakan shalom-Nya. Jadi persoalannya terletak kepada kita, adakah kita mau menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Dia atau tidak. Pemazmur sangat jelas mengatakan bahwa serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Curahkan seluruh isi hatimu di hadapan-Nya. Tuhan Allah kita itu baik. Ia siap sedia selalu menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Dasar inilah saudara-saudara kita bisa memahami nyanyian hopeless, nyanyian ketiadaan harapan yang tergambar di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, segala hal yang ada di padang tidak menghasilkan apa-apa, sekalipun kambing domba terusir dari kandang, lembu sapi terusir dari kandang, tetapi aku ini mau meria-ria di hadapan Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi kondisi tidak berpengharapan, kondisi tidak nyaman,
kondisi tidak mengenakan, namun sang nabi berkata bahwa hal itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sumber selamat baginya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengertilah kita jikalau kita membaca Mazmur ini, mengapa Tuhan meminta kepada umat untuk selalu memuji Dia dalam segala keadaan. Mengapa Tuhan meminta umat untuk selalu menyatakan mazmur di hadapannya dalam keadaan apapun juga. Mengertilah kita kenapa ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan tembok Yeriko, menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan meminta mereka untuk melantunkan pujian kepada Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak masuk di akal. Ada masalah, ada persoalan, ada rintangan, tetapi Tuhan meminta umat untuk memuji Dia. Tuhan meminta umat untuk melantunkan mazmur kepadanya. Mengapa? Karena Allah bersemayam di atas puji-pujian umat. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan kuasa-Nya, itu adalah lantunan iman yang lahir dari hati seorang yang lemah. Lantunan nyanyian iman yang lahir dari hati seorang yang tidak berdaya, dengan harapan bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk melapangkan jalan baginya. Sehingga saudara-saudara, tebalnya tembok Yeriko oleh pujian umat membuat Tuhan sendiri yang turun dan menghancurkan tembok itu sehingga ada jalan bagi umat untuk masuk ke tanah perjanjian. Pun demikian ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir dan mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Di belakang mereka tentara Mesir menyusul. Menyaksikan keadaan ini tentu akan melahirkan ketakutan, kengerian. Mengapa? Karena di depan adalah sebuah kemustahilan bagi bangsa itu untuk menyeberang. Sedangkan di belakang, tentara Mesir lengkap dengan perlengkapan perang mereka. Jadi bangsa Israel membayangkan akan terjadi pembantaian massal. Sehingga wajar jika dalam Keluaran pasal 14 mereka berkata, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami di sini untuk mati? Nah, di tengah-tengah situasi kekacau balauan yang terjadi di antara umat pada waktu itu, Musa berdiri dan berkata, lihatlah tangan Tuhan bekerja untuk menyatakan penyelamatan bagi umatnya. Sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi iman yang dilantunkan di dalam pujianlah yang akan melapangkan jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan di mana tidak ada jalan, di situ Tuhan buka jalan. Sehingga saudara-saudara, hal inilah yang harus membuat kita tetap bersukacita. Di tengah kepahitan hidup sekalipun, bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, menjadi tempat perlindungan
bagi para janda, bapa bagi anak-anak yatim, dan tempat kediaman bagi mereka yang tinggal sebatang kara. Artinya cinta Tuhan tidak akan pernah berubah, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan meminta kita untuk ada di dalam cintanya, untuk ada di dalam kasihnya, dengan cara bagaimana? Dengan cara memuji Dia dalam segala perkara. Oh ya, nange hebat oh masalah tato. Memuji Tuhan, bersukacita melantunkan mazmur dan kidung-kidung pujian. Sebab hanya itu yang bisa kita lakukan. Lebih daripada itu, kita berharap bahwa Tuhan sendiri yang akan berperkara. Nah, karena itu mari kita tetap bersukacita di tengah kepahitan sekalipun, tetap percaya bahwa Tuhan ada mendampingi kita. Dialah jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 berbunyi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi, ku dengar berkat-Mu turun. Kita akan satu dalam syafaat. Karena itu mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami. Berkat kekuatan yang daripada-Mu lah yang terus memungkinkan kami untuk menjalani hidup. Walau hidup ini penuh dengan tantangan, bahkan penuh dengan kepahitan. Tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mempunyai kuasa yang hebat,
kasih-Nya kepada orang yang berharap tidak akan pernah berubah. Terlebih bagi setiap orang yang hidup sebatang kara, bagi anak-anak yatim, bagi para janda duda, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Allah menjadi tempat perlindungan bagi setiap mereka, sehingga mereka senantiasa memuji Engkau. Terima kasih untuk firman ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami semua, bahwa sungut-sungut tak akan menyelesaikan masalah, amarah tidak akan memberikan jalan keluar, bahkan ketakutan dan kekhawatiran tidak akan membuat kami menjadi tenang. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang menawarkan kedamaian, ketenangan, shalom bagi setiap kami. Dan karena itu tumbuhkanlah keyakinan dalam diri kami Tuhan, supaya kami selalu dekat denganmu, selalu menikmati hadirat-Mu, selalu menyembah Engkau, selalu memuji Engkau. Sebab hanya dengan itu kami ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih kami, Oma Salata, di dalam menjalani hari-hari hidupnya, dalam mengisi masa tuanya. Imannya lah yang akan terus memberikan penguatan di dalam menjalani usia yang lanjut. Imannya lah yang akan memberikan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi segala bentuk kelemahan karena usia yang lanjut. Imannya lah yang akan senantiasa memberikan jawaban untuk setiap harap dan kerinduan, bahwa Engkau memberkati anak-anak cucu yang Engkau sudah hadirkan dalam hidupnya. Sehingga dalam masa tua ini ia senantiasa memuliakan Engkau, bahkan terus melayani Tuhan sebagai rekan sepelayanan di Jemaat Masaleh dalam jabatan penatua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan karena itu Tuhanlah yang akan terus memberi kuat dan sehat badani kepadanya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Buat kekasih kami Bapak Pendeta Dharma Salata bersama dengan istri Mama Gio yang ada di Palu dalam tugas mereka masing-masing. Tuhan terus topang, jaga dan pelihara Papa Gio dalam persiapannya memasuki masa emeritasi. Tapi kami yakin dan percaya tidak ada masa pensiun bagi setiap kami dalam melayani Tuhan. Mama Gio dalam jenjang karirnya, Tuhan berkati. Dan bersyukur kami kepadamu untuk cucu kekasih kami Giovanni, yang sudah diterima untuk studi lanjut S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, dan akan memulai perkuliahan pasca sarjana pada bulan Agustus yang akan datang. Mari Tuhan terus lapangkan jalan baginya. Pun demikian buat Chandra sekeluarga,
bersama dengan istri serta ketiga anak karunia Tuhan yang sudah bekerja, satu di Bali, Claresta Salata. Mari Tuhan jaga dia di sana, lindungi dia di sana, pelihara dia di sana. Kami berdoa untuk anak kekasih Faisal dalam pekerjaan di Jakarta, bersama dengan istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawab keseharian. Mari Tuhan Engkau pelihara, Engkau kawal, Engkau jaga. Teristimewa buat salah seorang anak yang tinggal bersama-sama dengan Oma. Tuhan lindungi dan sertai dalam proses akhir pendidikannya di Makassar. Amba berdoa untuk anak kekasih Sofiani bersama dengan suami dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan terus lapangkan jalan bagi mereka untuk menikmati yang terbaik. Memberkati cucu kekasih Priscilia yang sudah Tuhan karuniakan tempat untuk bekerja. Biarlah kasih-Mu senantiasa dinyatakan. Bahkan salah seorang anak yang masih dalam bangku pendidikan tingkat SMA, Tuhan juga terus memberkati dalam perjuangannya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus menjaga dan mengawal kekasih kami Mary dalam kebersamaan dengan Oma. Biarlah damai sejahtera-Mu pun senantiasa dialami dalam hidupnya dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan jaga Oma sekeluarga di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang melanda dunia ini, sehingga tetap merasa tenang dan damai. Dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bersyukur bersama dengan Ibu Asa untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan baginya. Di tengah-tengah mengangkat tanggung jawab sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga. Lapangkan jalan buat Ibu Enrika Asa untuk setiap harapan ke depan. Memberkati anak-anak yang ada di Jakarta, Bapak Jojo, bersama dengan istri dan anak-anak karunia Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Papa Allen yang ada di Jakarta dalam pekerjaannya. Dan kami bersyukur bahwa pada tanggal 19 kemarin, Mama Allen telah melahirkan bayi kembar laki-laki. Dalam keadaan sehat, biarlah Tuhan yang akan terus menyatakan kebaikan-Mu, khususnya buat Mama Allen yang masih dalam perawatan karena tekanan darahnya naik menjalani proses persalinan ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, peliharakan kedua bayi yang sudah dilahirkan, tutup bungkus di dalam kuasa dan kasih-Mu. Memberkati Papa Clarin di Kalimantan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Biarlah kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati rencana Nova dan Yonas dalam rencana nikah mereka di bulan Juli yang akan datang. Biarlah campur tangan Tuhan sendiri akan dinyatakan dalam rencana itu sehingga dapat berjalan dengan baik. Seluruh rumpun keluarga, sanak saudara yang ada di kampung halaman, bahkan dimanapun juga mereka berada, Tuhan jaga berkati mereka semua, nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan pada hari ini juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Sallebayu Palinggi, atas kasih dan kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia dari anak kekasih kami, Natasha Palinggi. Biarlah pertambahan usia ini akan semakin meneguhkan anak kekasih kami untuk terus melangkah di dalam iman, meraih hidup dan masa depannya.
memberkati Papa Tandi dalam menjalani hidup, pun demikian Mama Tandi di dalam proses pemulihannya. Memberkati semua anak-anak Tandi yang ada di Jakarta, pun demikian Papa dan Mama Owen, dan juga Dr. Bogi, Tuhan berkati mereka. Berdoa buat Opa Madeten yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Berdoa untuk Ibu Alfrida Paembonan yang dirawat di Rumah Sakit Ermina. Berdoa untuk Bapak Yusuf Majid dalam kelemahan tubuh. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya, Tuhan pulihkanlah keadaan mereka. Memberkati seluruh umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Melimpahi mereka dengan segala kebaikan dan rahmat-Mu. Memberkati rumah tangga hamba-Mu. Buat istri hamba-Mu bersama dengan ade yang ada di Samarinda, Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami, Ibu Meti Timang dalam tugas tanggung jawab bersama selaku rekan majelis gereja, bahkan selaku ketua PWGT Jemaat Masaleh, diberkati dalam hidup rumah tangga bersama dengan suami, dan juga anak kekasih Esar dalam pengejaran harapan cita-cita. Memberkati Pina, memberkati Cali, memberkati semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Karena itu kami senantiasa bersyukur melalui persembahan. Tuhan berkati semuanya. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala susah dan mara bahaya. Terlebih di tengah-tengah situasi yang semakin mencekam karena persebaran COVID-19, khususnya varian baru Delta yang sangat mengerikan. Tetapi firman-Mu memberikan jaminan bagi kami semua bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu dalam segala perkara, seraya Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Karena kami datang kepada-Mu hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah kita menanti berkat dari Tuhan dengan menyanyikan PKJ 209, Kasih Setiamu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terus jalani hidupmu dalam keberserahan penuh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik.
yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam perkara apapun juga. Karena itu senantiasalah bersyukur dan pujilah namanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat buat Oma Salata, pun demikian buat Ibu Enrika Assah, serta seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, diberkati dalam hidup dan dalam segala harapan ke depan. Tuhan Yesus besertamu. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam ini. Atas nama segenap pengurus dan keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa kami mengucapkan kepada Saudara Pina dan Cali yang sudah membantu dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.